Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas kembali tentang dinamika politik yang terjadi di negeri ini. Dan kali ini ada berita yang menarik dengan judul Kesaksian Kiai Akil Siroj Bikin Gempa Indonesia. Pantas PKS kalang kabut, ternyata mereka terlibat. Wow, ada apa lagi ini ya? Kita akan membahas dulu isi kelengkapan konteks videonya agar supaya kita memahami dan dapat mengambil kesimpulan dengan baik. Link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, ayo kita mulai videonya. Let's go. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi Wahabi ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini golal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh di. Wow. Jadi pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Kenapa PKS kepanasan dengan pernyataan Kiai Haji Said Akil Siroj? Apakah perlu debat terbuka? Jadi emang keberadaan PKS ini bertentangan dengan NKRI. Sekalipun mereka sering bertopeng Pancasila, tapi di balik itu ada kebusukan. Dan ini saya sudah curigai sejak awal berdiri PKS. Masyarakat Kalau tahu gerakan ya? partai keagamaan itu yang terus eksis, dana kuat itu biasanya loh, itu aliran gerbong Wahabi. Dan Wahabi itu aliran yang radikal. Juga ada dana yang kuat di belakangnya. Oh. Kalau nggak ada dananya ini nggak terjadi nih partai-partai PKS semuanya. Pedoman dia atau doktrin dia dari awal pendirian itu apa? Ingin menyerang Islam keagamaan yang sudah ada di Indonesia ini. Pernah saya juga baca selebaran itu, emang PKS apa? Ingin memberangus kelompok-kelompok yang dakwahnya seperti NU. Nah, PKS ya, saya juga mendapatkan informasi yang sama seorang peneliti dari terorisme bahwa memang ini adalah partai yang memiliki kaitan dengan hubungan dengan Partai Ikhwanul Muslimin Internasional. Kita bicara fakta ya, kita bicara fakta, kita nggak hanya bicara soal, ini kan bukan barang baru, bukan hanya ada di Indonesia. Ini barang juga ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di Mesir, ada di mana-mana. Dan kan kita lihat bagaimana sikap negara setempat terhadap paham Islam politik seperti itu. Gitu. Nah ini kita sampaikan aja kepada masyarakat. Kemudian kenyataannya gimana? Ini ada manfaatnya nggak PKS bagi negeri ini? Itu aja kan? Ya, PKS rupanya gerah dengan pernyataan Kiai Haji Said Akil Siroj soal pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk terorisme. Karena kalau sudah berideologi Wahabi, keluarlah tuduhan-tuduhan kepada Muslim lain seperti ini bid'ah, ini musyrik, ini sesat, ini nggak boleh, itu kafir. Artinya ideologi Wahabi ini merasa paling benar dan merasa paling paham Islam. Memonopoli kebenaran tunggal tentu sangat berbahaya dalam kehidupan sosial. Kalau ideologi ini merasa paling benar, apalagi merasa berhak menghukum orang lain yang berbeda, maka jelas-jelas adalah sebuah sikap intoleransi. Sikap intoleran yang semakin akut berdampak pada agresi, lalu terjadi terorisme, ekstremisme. Akar-akarnya jelas. Jadi soal ketidakadilan berbagai akar terorisme menurut PKS ini sangatlah tidak tepat. Negara sebesar Saudi Arabia saja yang sudah makmur kaya raya, kok tega menyerang saudaranya di Yaman? Dan ini jelas-jelas terorisme dalam skala besar. Rakyat Yaman sudah sangat menderita, banyak yang kelaparan dan mengalami sakit yang parah. Namun mata dunia seperti abai karena serangan ke Yaman beritanya tidak viral. Maka karena itu jika berharap PKS memperjuangkan tegaknya keadilan seperti slogan nama partainya, itu bisa saja kamuflase. Kan belakangan banyak yang melabeli dirinya sebagai pejuang, sebagai pembela Islam, sebagai pembela NKRI, tapi ternyata dodol. Kalau memang PKS konsisten, maka tentu akan bersuara keras dan berusaha membantu negara-negara seperti Yaman. PKS pun sudah terbukti bagaimana beberapa kadernya telah melakukan korupsi yang tidak sedikit. Korupsi sapi yang sempat heboh adalah sejarah buruk PKS yang tak bisa dilupakan. Belum lagi kasus-kasus korupsi para kader lain yang jelas tidak berdasarkan prinsip keadilan. Korupsi uang rakyat untuk hidup mewah dengan koleksi bini kan berdebah namanya. Jadi ketika PKS tidak setuju dengan pernyataan Kiai Haji Said Siroj, artinya pernyataan Kiai Said sudah benar. Lihat kebalikannya saja. Simak kembali pernyataan Kiai Haji Said Akil Siroj yang mengatakan,
Ajaran Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuknya. Kalau sudah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini sesat, ini nggak boleh, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal, darahnya boleh dibunuh. Jadi pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi adalah ajaran ekstrim. PKS pun gerah begitu. Apakah sumber ideologinya dari ajaran Wahabi Salafi atau mendukung gerakan Wahabi sebagai alat politik? Sebagaimana PKS mendukung Anies waktu Pilkada DKI dengan kampanye memakai kedok agama, jualan ayat dan mayat pun jadi alat untuk menggulingkan Ahok. Dan pendukungnya yang demo waktu itu teriak-teriak penggal, penggal, bunuh dan bunuh. Ulama sekaliber Kiai Said ini pasti sudah lama mengkaji akar-akar ekstremisme dan tidak sedikit kitab-kitab ditelaah, apalagi bisa dengan mudah menggali pikiran-pikiran para penceramah yang berideologi Salafi Wahabi. Maka pernyataan Kiai Said adalah sebuah kesimpulan dari premi-preminya penelitian beliau. Bahasanya yang lugas agar masyarakat tidak terjerumus dengan topeng-topeng agama itu. Kenali dan waspadai lalu jauhi. Lalu bagaimana sih sebenarnya Wahabi ini? Kenapa bisa muncul? Kenapa ideologinya bisa horor begitu? Kalau dari catatan di Wikipedia, aliran Wahabi itu dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi dari Najd Menanjung Arabia. Dan tulisan ini akan sangat panjang kalau mengurai sejarah Wahabi, ya. Maka karena itu Anda bisa baca sebuah buku tentang Wahabi, dan tentu saja komentar yang tidak setuju selalu ada. Dan biasanya mereka berkata, hati-hati jangan sampai memfitnah Wahabi, besar loh pertanggungjawabannya, pasti begitu. Lah, apakah ketika Wahabi menuduh suatu amalan dari muslim lain sebagai sesat, bid'ah, musyrik, kafir, dan lainnya, itu bukan termasuk tuduhan fitnah ke muslim lain tersebut? Dan tentu saja yang kena tuduhan fitnah ke muslim lain tersebut. Dan tentu saja yang kena tuduhan akan membantah dan berlanjut ke penelitian yang lebih mendalam sehingga bisa lahir buku-buku seperti berikut, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Bahkan dari buku itu, pada halaman 119 tertulis bahwa sejak kelahirannya, aliran Wahabi sangat lekat dengan tradisi kekerasan. Bersama dinasti Saud, kaum Wahabi berusaha menundukkan suku-suku di Jazirah Arab di bawah bendera Wahabi atau Saudi. Menyamun, menyerang, dan menjarah suku tetangga adalah praktik yang luas dilakukan suku-suku Baduy di Jazirah Arab sepanjang sejarahnya. Setiap suku yang belum masuk Wahabi diberi dua tawaran jelas. Masuk Wahabi atau diperangi sebagai orang-orang musyrik dan kafir. Dan jika begitu, adanya tentu sangat mengerikan. Dan jika Anda tidak setuju dengan hal ini, bisa menggali informasi lebih dalam, khususnya sejarah berdirinya negara kerajaan Saudi Arabia. Kan memang sebelum ada Saudi, wilayah pemerintahan Islam begitu luas, atau bagaimana Nabi Muhammad SAW bermukim di Madinah, kemudian menciptakan tatanan sosial masyarakat yang madani, masyarakatnya adem, tentram, dan penuh toleransi yang indah. Kekuasaan Islam pasca Nabi Muhammad SAW bahkan sampai ke Eropa atau Andalusia, Spanyol. Dan Turki sempat menjadi pusat pemerintahan Islam. Tapi kenapa sekarang kawasan Mekah dan Madinah di bawah pemerintahan kerajaan Saudi Arabia? Di mana Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling bersejarah umat Islam. Bahkan ibadah haji dan umroh tak lepas dari kedua kota ini. Bukankah sistem kerajaan berbeda dengan sistem kekhalifahan? Maka dari itu ada sebuah hadis yang sangat terkenal yang bisa jadi renungan. Dan bisa jadi ini ada hubungannya dengan tokoh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang berasal dari Najd sebagai pelopor gerakan Wahabi. Berikut hadisnya, silakan Anda baca. Yang tidak setuju mengajukannya di kolom komentar ya, dengan analisa yang baik, bukan hanya tuduhan dan tuduhan semata. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsannah yang berkata, telah menceritakan kepada kami Husain bin Hasan yang berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Nafi' dan Ibnu Umar yang berkata, Nabi SAW bersabda, Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami, pada Syam kami, dan pada Yaman kami. Para sahabat berkata, dan juga Najd kami, dia bersabda, di sana muncul kegoncangan dan fitnah, dan di sanalah muncul tanduk setan. Sahih Bukhari 2/33 nomor 1037. Ngeri ya. Jadi kita lewat pemberitaan ini kita menyadari bahwa krisis paham radikalisme ini masih terus merongrong di negeri kita ini. Ya. Jadi kita harus benar-benar waspada
dan was-was karena mereka terus-menerus melakukan aksinya untuk membuat paham mereka itu benar-benar disahkan di negeri ini. Dan bahkan kalau bisa mereka menghalalkan yang namanya pembunuhan. Darah seseorang itu halal dibunuh jika tidak sepemahaman dengan mereka. Bayangkan, ada kelompok yang merasa diri paling suci dan paling benar di negeri ini. Dan mereka menganut paham bahwa membunuh orang-orang yang berseberangan dengan pemahaman mereka itu adalah suatu hal yang halal. Kalian pikir betapa ngerinya ideologi orang-orang seperti ini. Dan bahkan mereka itu ada di dalam partai-partai politik yang mungkin mereka menyamarkan ideologi mereka dengan Pancasila dan sebagainya. Itu kan ngeri. Orang-orang seperti ini saya percaya mereka juga ada di pendidikan-pendidikan, mereka ada di sekolah-sekolah, di kampus universitas, mereka ada. Saya percaya mereka ada untuk menyelipkan ajaran-ajaran mereka untuk mulai mempengaruhi generasi muda. Tapi saya percaya orang-orang juga yang benar-benar menentang akan paham mereka ini sangat banyak juga, seperti Pak Kiai Akil Siroj ini yang benar-benar gencar melawan, mengcounter setiap paham ideologi mereka. Ya, pastinya Kiai Akil Siroj ini adalah seorang yang sudah sangat berpengalaman dalam hal soal agama, dalam hal soal bagaimana Islam itu harus intoleransi dengan sesama, bagaimana Islam itu harus damai, harus mempunyai hati yang rela berkorban untuk negara, bukan rela membunuh untuk kepentingan mereka. Ya, itu kan sama-sama hal yang berbeda. Makanya saya, sekalipun saya bukan Islam, tapi saya benar-benar mengapresiasi orang-orang seperti Akil Siroj, ideologi-ideologi yang ada dalam NU yang benar-benar mereka berjuang juga, bukan hanya dari kalangan di luar muslim, tapi mereka yang dari dalam Islam itu berjuang untuk memberantas yang namanya radikalisme ini. Saya benar-benar mengapresiasi. Ya. Jadi kita harus benar-benar was-was dengan mereka yang terus-menerus mencoba untuk menjadikan negara ini negara khilafah. Mereka akan menghalalkan yang namanya kekacauan, kerusuhan. Mereka akan melakukan hal apapun untuk membuat negara ini berubah ideologinya dan berjalan dengan hukum yang mereka tetapkan. Kalian bisa tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Saya Vicky Mbong pamit. See you and God bless. Bye guys.